Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai moms, pembahasan kita kali ini adalah tentang mitos dan fakta mengenai kontrasepsi implan. Untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Ternyata, masih banyak ibu-ibu yang berpikiran bahwa kontrasepsi implan itu adalah kontrasepsi yang berbahaya. Kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa kontrasepsi implan itu tidak baik, tidak cocok, dan masih banyak lagi mitos-mitos yang dipercayai oleh ibu-ibu tentang kontrasepsi implan sehingga mereka itu tidak ingin untuk menggunakan kontrasepsi tersebut. Padahal kontrasepsi implan itu adalah kontrasepsi jangka panjang yang aman dan simple. Kenapa? Karena moms tidak perlu lagi repot-repot untuk kunjungan setiap bulannya, untuk kontrol. Setelah pemasangan, moms tinggal tunggu melepaskan implannya. Jadi simple kan? Tapi banyak orang yang tidak mau menggunakannya karena beberapa mitos. Jadi kita bahas saja. Mitos yang pertama, banyak yang mengatakan bahwa implan itu bisa berpindah tempat. Kenapa bisa? Moms, implan itu dipasang di bawah kulit. Kemudian, bisa saja benda di dalam tubuh kita itu akan berpindah jika ada dorongan dari aliran darah. Nah, sementara implan itu di bawah kulit, jadi bukan di pembuluh darah sehingga tidak akan terdorong oleh aliran darah. Jadi, implan tidak akan berpindah tempat. Ada juga cerita yang saya dengarkan bahwa katanya kalau menggunakan implannya dipasang di bawah kulit, di lengan. Nanti setelah ingin melepaskan atau pengangkatan implannya itu tidak ditemukan dan ternyata ada di sini, pokoknya bukan pada lengan lagi. Padahal implan itu bisa saja memang bergeser, tapi kurang dari 1 inci itu akan bergeser, hanya bergeser sedikit saja dan tidak akan lari ke leher, ke mana-mana. Kemudian mitos yang kedua itu mengatakan bahwa darah kotor menumpuk karena tidak haid. Nah, mom, jadi di sini saya akan menjelaskan faktanya. Jadi, proses terjadinya menstruasi apabila sel telur tidak dibuahi. Sel telur yang tidak dibuahi itu akan menyebabkan terjadinya peluruhan dinding rahim yang disebut juga dengan menstruasi. Sementara untuk moms yang menggunakan kontrasepsi implan, di mana salah satu fungsi dari kontrasepsi implan itu adalah menghambat pelepasan sel telur. Jadi, tidak ada yang menyebabkan luruhnya dinding rahim, tidak ada yang menyebabkan menstruasi, dan tidak ada darah kotor. Jadi, kalau moms tanya, darah kotor kemana kalau tidak haid selama menggunakan kontrasepsi implan? Tidak ada darah kotor, tidak ada yang menumpuk, dan tidak ada moms. Kemudian mitos yang ketiga mengatakan bahwa kontrasepsi implan itu menyebabkan sulit hamil. Padahal faktanya saat atau setelah menggunakan kontrasepsi implan, proses kesuburan itu akan kembali dengan cepat. Memang ada beberapa orang yang harus menunggu beberapa bulan untuk memiliki haid teratur, untuk kesuburannya kembali. Tapi tidak butuh waktu lama moms. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan implan itu menyebabkan sulit hamil, tidak bisa hamil lagi, itu adalah mitos. Faktanya setelah penggunaan implan atau setelah pengangkatan implan, jika moms ingin program hamil itu bisa. Kemudian, fakta yang keempat, itu katanya apabila kita bekerja berat, maka implan itu akan keluar. Bagaimana caranya keluar? Padahal, baiklah, saya jelaskan lagi moms. Implan itu dipasang pada lengan yang tidak aktif. Biasanya kan moms ditanya dulu, tangan yang sering bekerja yang mana? Tangan kanan atau kiri? Implan yang dipasang oleh tenaga profesional yang sudah terlatih, oleh bidan yang sudah sering memasang implan, itu tidak akan keluar. Memang
awalnya ibu yang telah memasang implan itu biasa dianjurkan untuk tidak dulu bekerja yang berat, tidak dulu mengangkat yang berat-berat. Tetapi apabila lukanya sudah sembuh, kemudian sudah beberapa minggu, itu sudah bisa untuk beraktivitas seperti biasanya. Jadi, penggunaan implan itu tidak mengganggu aktivitas moms. Fakta yang kelima adalah katanya implan itu tidak cocok untuk ibu menyusui. Aduh moms, jadi implan itu isinya adalah hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang cocok untuk ibu menyusui. Kelebihan dari kontrasepsi implan ini adalah tidak mengganggu produksi ASI. Jadi untuk moms yang berpikir bahwa implan itu bisa mengurangi produksi ASI, implan itu bisa menyebabkan ASI kurang, itu salah moms. Jadi implan sangat cocok untuk ibu menyusui. Fakta yang keenam adalah katanya proses pemasangan implan itu mengeluarkan banyak darah. Katanya banyak darah yang keluar pada saat proses pemasangan. Jadi moms, proses pemasangan implan itu hanya insisi kecil atau luka kecil yang dibuat untuk memasukkan implannya ke dalam bawah kulit. Kemudian pada bagian kulit itu tidak terdapat banyak pembuluh darah besar, sehingga apabila dilakukan insisi itu tidak akan mengeluarkan banyak darah, kecuali kalau misalnya insisinya tembus ke dalam, itu pasti mengeluarkan banyak darah. Tapi ini kan cuma di bawah kulit moms. Yang ketujuh, banyak yang mengatakan mereka takut menggunakan implan karena katanya implan itu proses pemasangannya sakit, harus ada luka dulu baru dipasang, jadi pasti sakit. Nah moms, sebenarnya untuk pemasangan implan itu tidak dirasakan karena dilakukan pembiusan lokal. Jadi setelah dilakukan pembiusan lokal baru dilakukan insisi atau irisan kecil. Moms tidak akan merasakan itu. Yang kedelapan, katanya menggunakan implan itu bikin gemuk, bikin berat badan naik. Memang dari hasil penelitian, memang penggunanya mengalami kenaikan berat badan tapi tidak drastis, tidak langsung yang mengalami kegemukan, obesitas, itu tidak moms. Bisa saja kegemukan yang dialami itu karena kurang olahraga, kemudian pola makan yang tidak sehat, tidak seimbang, jadi terjadi juga kenaikan berat badan. Yang kesembilan, katanya pemasangan implan itu merupakan operasi besar. Jadi, pemasangan implan itu adalah operasi kecil karena sayatannya itu sangat kecil. Jadi, bukan operasi besar, prosesnya saja 10-15 menit itu sudah selesai. Mitos yang ke-10, katanya kalau kita pakai implan terus yang 3 tahun itu berarti kita harus menunggu dulu untuk berhenti menggunakannya. Jadi moms, faktanya tidak seperti itu. Jadi pada saat moms memasang implan, kemudian moms berpikir untuk ingin hamil lagi atau ingin berhenti menggunakan kontrasepsi implan, itu simple moms, karena pencabutan implan itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi kalau misalnya moms baru pakai 3 bulan, 1 tahun, moms bisa mengangkatnya atau bisa berhenti menggunakan kontrasepsi implan. Jadi dari moms saja, moms maunya melepaskannya kapan, tinggal membuat janji saja dengan bidannya. Seperti itu moms. Jadi moms, itu adalah 10 mitos tentang kontrasepsi implan yang saya bawakan di video ini. Semoga video ini bisa menjawab ketakutan-ketakutan moms untuk menggunakan kontrasepsi implan. Moms sudah tahu faktanya seperti apa. Semoga melalui video ini, moms yang takut untuk menggunakan kontrasepsi implan bisa lebih berani atau sudah mau menggunakan kontrasepsi implan. Jadi moms, jangan takut dengan mitos-mitos yang seperti itu. Sebaiknya kalau ada berita yang moms dapatkan, sebaiknya pastikan dulu apakah itu benar atau kurang tepat. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.
Kalau misalnya Moms memiliki rekomendasi untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya saya membawakan apa, Moms bisa tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.